Namanya 1/4 nggak ada maksudnya sebenarnya. Cuman backgroundnya gara-gara kita bingung mau ngasih nama, terus kita bikin undian di Blok S, kita bikin undian, terus tukang nasi goreng tuh yang ngambil undian kita. Akhirnya kepilih 1/4. Nah itu namanya dari Audi. Tapi nggak ada arti juga sih. Kita ngasal doang kayak ada nulis tempe, nulis apa gitu-gitu. Jadi kita akan terima aja apapun pilihan tukang nasi goreng itu. Lalu beneran nggak sih? Beneran. Kita lagi makan di Blok S di Bakso Joko gitu. Ada makan nasi goreng. Dulu nama band kita tuh Refine namanya. Iya, namanya Refine. Itu juga namanya dari satpam gua dulu, satpam komplek gua. Udah nih kali ini kayak anjir bosen banget Refine gitu kan, gitu-gitu doang. Akhirnya bikin nama band baru kali ya, akhirnya ya udah undian kita. Lu nengok ke masa lalu tuh kadang-kadang tuh berbahaya. Apalagi kalau itu ngomongin soal pencapaian. Terus misalnya ngomongin soal negara, terus kita ngomongin soal negara, terus kita bernostalgia sama pemimpin-pemimpin lama tuh, nah itu berbahaya buat kita. Jadi ketika inilah MU zaman Sir Alex Ferguson. Nah kayak gitu-gitu. Bahaya tuh. Kalau kita kejebak di masa lalu tuh berbahaya. Sebenarnya gitu doang, nostos dan nostalgia. Tapi lebih puitis untuk meletakkan itu gue pisah nostos dan nostalgia kayak gitu. Menurut gue kalau udah sampai di titik lu mengagungkan hal yang udah di lama itu berbahaya. Bahaya gitu. Kayak lu ada baiknya juga ngeliat ke belakang gitu. Cuma maksudnya buat lu jadi lebih baik ke depannya gitu, bukan untuk mengagungkan kayak zaman dulu tuh begini, atau gue dulu kayak gini mantep banget nih gitu. Apa kayak yang udah lewat ya udah lewat lah gitu. Ada masanya, semua ada masanya gitu. Ada waktunya. Karena klinik. Nggak ada mantra lain sih, kayaknya mantra yang gue temuin dari buku itu doang. Jadi kayaknya mungkin gue ke-trigger dari buku itu, terus ya udah gue masukin aja jadi lirik ya. Soalnya emang vibe lagunya itu cukup mistis ya. Buat kita yang mainin juga selalu kayak setiap live tuh kayak auranya beda, bener, gitu, rasanya beda. Jadi pas belum ada liriknya pun kayak anjing ini mistis banget nih lagu ini. Ya udah beneran cocok sama tema yang pengen kita garap. Memang dunia ini tidak ada yang sempurna. Cuman apa ya? Aduh, yang sempurna gimana ya maksudnya? Kalau udah nyaman, kalau udah nyambung ngobrolnya itu udah perfect sih kalau menurut aku. Karena tipe aku yang seperti itu gitu loh. Cuman kan beda-beda balik lagi ke orangnya ya. Yang penting selagi nyambung, nyaman satu sama lain. Udah itu udah cukup. Udah cukup banget. Banget, gila sampai sekarang. Sampai sekarang gila. Itu mah gimana ya? Normal deh kayaknya, soalnya kayak setiap mau nyanyi ya atau kayak mau cover aja tuh udah masih deg-degan. Karena kan kayak entah itu takut salah, takut kaku, apalah itu kepikiran semua. Ya udah jadi deg-degan masih ada. Cuman kalau udah nyanyi di panggung kayak udah beberapa lagu udah mulai asik sama penontonnya, biasanya udah berkurang. Udah cair. Cara lu untuk Kalau sebelum naik, biasanya aku ini bisa dibilang tipikal yang jarang minum kalau sebelum nyanyi. Jarang minum, jadi minum cuman dah dikit doang. Gak tahu, makin grogi aja gitu. Berasa kayak keset banget tenggorokan tuh berasanya. manis itu? Air putih. Air putih juga dikit. Terus ya udah, kalau biasanya biar nggak deg-degan, teriak-teriak gak jelas, gitu gak jelas. Biar nggak deg-degan banget tuh. Terus udah sama paling apa ya, cuman diem. Aku malah nggak bisa yang terlalu aktif kayak gimana, cuman kayak diem di pojokan kayak mikirin kayak gimana nanti di atas, kayak gitu doang. Habis itu udah kalau udah di atas mah ya udah nyanyi, seru, nah kayak gitu. Setelah aku join Beda Cerita, akhirnya aku tulis lagu-lagu yang emang berdasarkan cerita yang aku alamin. Kembali itu sebenarnya lagu untuk diriku sendiri. Jadi kurang lebih kayak sama kayak makna, galau yang membangun. Jadi ayo Min, lu harus bangun dari keterpurukan ini. Jadi sempat ada kejadian yang bikin aku terpuruk, gak mau ngapa-ngapain, gak nafsu ngapa-ngapain, gak ada motivasi, dan akhirnya nulis lah lagu itu. Terus aku keinget juga sih kata-kata dia, kalau galau tulis lagu gitu. Jadi bermanfaat. Ya betul. Akhirnya si lagu Kembali ini kita eksekusi bareng, langsung kita record gitu. Emang yang lu rasain apa ya?
Ada kejadian apa di hidup lu? Kejadiannya sebenarnya tentang kehilangan seseorang yang dekat ya, seorang yang aku sayang. Karena itu emang dekatnya udah 7 tahun, lumayan. Jadi ketika kehilangan, aku mulai ngerasa, jadi selama ini tuh gue tuh gak berguna ya, atau gue tuh salah ya, atau gue ada sesuatu yang salah dari hidup gue. Akhirnya jadi self blaming sebutannya istilahnya. Setelah itu aku sempat trauma untuk berteman gitu. Akhirnya aku nulis lagu kayak aku nggak boleh nih kayak gini terus. Makanya di lagu Kembali ini dari judulnya kan kembali ya. Ayo Min, balik Min, kembali gitu. Karena waktu itu, 4 lagu yang baru rilis itu kan gue yang bikin semua ya, BTW gitu. 4 lagu itu menceritakan hanya bercanda, naik nikah, mengingatmu yang baik, itu satu cerita. Satu orang yang sama. Sampai akhirnya gue bikinlah 3 lagu itu, hanya bercanda, kayak gue ngomong, ini semuanya bercanda setelah semua yang gue laluin sama lo ini bercanda. Lalu ketemulah Naya Nikah, di mana akhirnya gue dapet spark kangen lagi setelah lama gak ketemu. Lalu mengingatmu yang baik, di mana gue kayaknya gue melepaskan aja deh dengan cara mengingatnya yang baik-baik aja. Jadi itu sebenarnya trilogi ya? Sebenarnya trilogi, iya sebenarnya trilogi. Orang-orangnya di sini sih pada santai sih Bang. Beberapa ya. Beberapa sih, iya pada santai sih. Kalau misalnya kita pakai baju apa ya udah gitu. B aja gitu mereka. Enggak ngelirik yang dari atas sampai bawah gitu, enggak. Cuek ya. Cuek lah. Itu kemauan ibuku sih. Iya, jadi waktu itu tuh waktu ibuku masih di dunia yang sama denganku. Pas aku udah berkarya, ibu aku bilang kayaknya bagus deh kalau misalnya bikin lagu ada lirik Makassarnya gitu. Aku iyakan sebenarnya, aku iyakan. Tapi dalam hati Bang, waktu itu aku jawab ibu aku cuma kayak nanti aja gitu. Aku cuma iyakan dalam hati. Terus udah itu, aku lagi proses produksi lagu Durasi. Aku pengen adain bahasa Makassar karena sepertinya menarik juga ide ibu aku nih. Terus ternyata pas lagi proses lagu Durasi, aku dapat kabar duka dan ya udah ibu aku nggak sempat mendengarkan lagu itu gitu. Mendengarkan lagu Durasi yang ada bahasa Makassarnya yang mana ibu aku selalu membanggakan bahasa itu. Jadi ibu aku belum sempat dengar. Akhirnya kamu masukin di lagu ini ya? Di lagu ini karena itu lagi diproses lagunya, tapi tiba-tiba aku dapat kabar gitu. Gue rasa itu pengetahuan yang mungkin bisa terus berkembang. Yang namanya pengetahuan itu kultur atau peradabannya sekarang lagi sedang happy-happynya mungkin, atau lagi sedang merayakannya, atau sedang mengambil nilai-nilainya gitu. Gue rasa penting pengetahuan dan jangan mengada-ngada, jangan kepengen jadi seseorang atau orang lain, jadi diri lo sendiri aja. Baik, kalau nggak mungkin nggak ada yang nggak dengerin gitu musik yang lo kasih. Jadi gue rasa relevansi itu sedang dipertanyakan lagi sekarang menurut gue itu. Ya. Kalau gue mungkin untuk tetap relevan mungkin dengan untuk tidak mencoba jadi relevan gitu ya. Lebih ya udah nggak usah dipusing-pusingin banget. Apa sih yang orang mau? Maksudnya yang lebih ke lu hidup aja dan nggak berhenti belajar. Menurut gue input ya, maksudnya belajar dalam artian ngelihat sekitar lu kan itu juga belajar ya. Kayak lu misalnya contoh kayak gue seorang pendatang di Jakarta, sekedar ngapalin jalan aja menurut gue tuh belajar gitu. Selama lu ada input, lu juga pasti akan ada output kan, dan output itu sendiri akan berbicara tuh tetap relevan atau enggak. Dan kalau emang ternyata output lu makin hari udah makin nggak relevan ya secara natural juga nggak usah dipaksa gitu. Menurut gua juga lu dalam konteks apapun ya, baik musik ataupun kehidupan, karya, apapun itu, kayak kalau emang udah waktunya kita kalah sama waktu, ya udah gitu. Toh kita nggak selamanya harus selalu relevan gitu. Buat apa juga harus selalu kan gitu. Ya, coba ini dari Ale tadi. Kalau gue sih ngambil contohnya kayak misalkan gue ada di studio teras belakang gitu. Kebetulan Ale juga jadi art director di beberapa festival gitu. Seringkali malah ada kegiatan nih yang
mungkin Ale bilang tuh di teras belakang aja bisa gitu ngerjain apapun itu, walaupun di luar musik ya itu geraknya di kesenirupaannya lah gitu, kita ngedesain apa. Nah tapi justru dari situ tuh kayak jadi ada obrolan lagi sama anak-anak gitu, baik informasi-informasi di luaran yang seperti apa yang gue juga jadi banyak tahu, terus gue juga jadi belajar lagi sama mereka-mereka nih gitu. Jadi mungkin